Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Bersua kembali untuk edisi yang kedua ini ya. Acara yang namanya Teknopedia. Oh bukan, itu iklan sebelah ya. Kali ini kita akan membahas File of File. Udah dihapus kok bisa muncul lagi? Nah ini mungkin requestnya produser ya. Baik, seperti biasa juga untuk acara ini bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,01, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Untuk Anda yang bertanya silakan di 08213264 109 atau on air langsung di 0318961514. Dan kita masih bersama narasumber yaitu Mas Andri Jainuri, IT spesialis dari anugrahpratama.com. Saya sapa terlebih dahulu. Apa kabar? Selamat sore Mas Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Panji. Alhamdulillah baik. Luar biasa kalau saya lihat view-nya ini ala-ala YouTuber gitu ya. Nah ini webcamnya berarti ini yang resolusi HD atau apa ini Mas Andri? Iya Mas. Wah luar biasa. Ini mungkin bisa diaplikasikan ke Suara Sidoarjo begitu ya. Biar wajah saya yang istilahnya itu lebih glowing. Baik Mas Andri, sepertinya kita tidak sendiri karena biasanya saya duet dengan duo Jajako. Duo Jajaka ada Prasetya Pras. Oh, belum gabung ya? Baik Mas Andri, terkait dengan tema kita untuk sore hari ini adalah File of File. Kenapa kok dihapus kok tiba-tiba muncul lagi begitu ya? Dan terkait dengan hal ini kita tahu bahwasanya ini menarik karena beberapa waktu lalu sempat viral. Ada seorang artis, saya nggak sebut namanya, inisial G begitu ya, yang lagi heboh sampai sekarang itu, yang tersandung kasus mengaku bahwasanya filenya itu kan sudah dihapus kurang lebih 3 tahun yang lalu, kok tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Kemudian di sisi lain kalau kita melihat bahwasannya memang seberapa jauh kita secure atau kita perlu untuk apa ya, bisa dikatakan harus lebih peduli terhadap keamanan dari file-file kita. Nah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai file ini sendiri Mas Andri? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi kita mungkin sama-sama tahu kalau teknologi digital sekarang ini kan sangat membantu untuk kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita sama-sama tahu ke belakang, dulu itu kan teknologi file itu kan masih konvensional, Mas Panji. Jadi misalkan foto itu juga masih butuh konvensional. Sekarang eranya sudah berubah jadi digital. Artinya ketika foto itu misalkan terlihat kurang bagus, kurang sempurna, bisa cepat kita hapus, kita ambil lagi. Kita mulai foto lagi. Beda kalau dulu itu kan baru tahu foto itu kurang bagus ketika sudah dicetak. Nah, cuma apakah setelah kita hapus benar-benar terhapus? Itu kan pertanyaannya, PR-nya. Dan ternyata dari beberapa kejadian yang lagi viral belakangan, memang tidak sepenuhnya terhapus. Jadi file itu memang tidak sepenuhnya terhapus. File itu hanya terhapus dari galeri misalkan, tapi di sistem sebenarnya file itu masih ada. Walaupun bentuknya sudah tidak sempurna, jadi sudah jadi kepingan atau pecahan data yang bentuk baik. Gitu. Tapi ketika ada orang yang punya kemampuan, mereka bisa melakukan recovery file. Jadi file itu bisa di-rebuilding lagi dan akhirnya bisa dilihat. Jadi seperti itu Mas Panji. Baik, ini berlaku untuk beberapa gadget gitu ya, baik itu smartphone maupun di komputer juga ini Mas Andri? Betul Mas Panji.
Jadi di smartphone juga, di komputer atau tablet juga. bisa. Jadi ketika kita merasa file-file kita, misalnya gadget kita ada yang mau kita Lego begitu ya, karena kita sudah bosan atau pengen ganti yang baru, belum tentu yang barang yang terhapus itu benar-benar sudah musnah karena bisa istilahnya bisa di call atau dipanggil kembali begitu Mas Andri ya. Seperti itu Mas Panji. Iya baik. Biasanya kalau file yang sudah terhapus itu nyangkutnya di mana ini Mas Andri? Dia contoh kalau misalkan di Android itu kan ada sistem, nah nanti di situ ada file manager kan. Nah, jadi kepingan data itu ada di situ Mas Panji. Jadi semacam kayak apa ya? Data itu sudah terpecah, tersimpan, baru dia ketika di recovery, nah itu dia bisa terkumpul lagi datanya dan bisa dilihat. Jadi masih ada di sistem atau internal memorinya perangkat. Iya, kalau di komputer berarti gambar yang atau sesuatu file yang dihapus itu nyangkutnya kan ke recycle bin ya tuh ya, atau ke kotak sampah begitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mengamati atau kita membandingkan itu mungkin di restore kembali akhirnya kan bisa muncul lagi begitu ya. Itu gambarannya persis kayak gitu yang terjadi di HP kita. Betul. Baik. Dan untuk file yang terhapus itu apakah memang tidak ada durasi waktunya? Dalam arti kata begini, ketika saya begitu ya menghapus file yang kurang lebih setahun yang lalu, ketika HP saya jual gitu ya, apakah memang untuk kurun waktu tertentu apakah file itu tidak otomatis akhirnya musnah atau unlimited kapanpun file itu bisa dipanggil kembali atau di restore kembali? Ya, jadi sebenarnya secara teori, katakan misalkan simulasi kita punya storage itu 1 giga gitu ya misalkan. Sudah terpakai sekitar 100 mega. Ketika 100 mega itu terhapus, maka akan kembali menjadi 1 giga seakan-akan. Padahal sebenarnya file yang bisa dipakai atau storage yang bisa dipakai itu 900. Jadi 100-nya itu sebenarnya kepingan atau pecahan data tadi. Jadi selama itu belum tertimpa dengan file baru, maka file yang lama itu masih ada. Itu Mas Bani. Jadi ada beberapa langkah memang kita timpa dulu. Kita timpa dulu storage tadi dengan file-file sampah misalkan, baik foto atau video, sampai dia penuh, dia akan menimpa pecahan-pecahan data tadi. Jadi seperti itu. Baik. Kemungkinan yang masih bisa terdeteksi ketika handphone itu dijual atau bahkan hilang misalkan, storage-nya itu masih longgar, jadi belum tertimpa semuanya. Baik Mas Andri, dan juga nanti kita akan cari tahu mengenai bagaimana sih cara aman dan supaya kita tidak worry lagi bisa menghapus file ini ya sampai ke akar-akarnya sehingga tidak bisa istilahnya di restore kembali atau di call kembali begitu ya. Dan juga saya undang untuk Anda sahabat pendengar pemirsa yang ada di Tulungagung, di Trenggalek maupun di Nganjuk yang ingin bertanya-tanya silakan di 0318961514 atau melalui WA kami 08213264 109. Kita masih di program Teknopedia, File o File. Udah dihapus kok bisa muncul lagi? Nah, ini mungkin di antara Anda ada yang biasa suka gonta-ganti HP, gonta-ganti tablet, gonta-ganti komputer atau laptop begitu ya. Silakan Anda bisa bertanya-tanya hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya file-file kita ini kalau kita sudah hapus kita betul-betul sudah merasa aman, tidak was-was lagi untuk kita jual atau mungkin kita wariskan kepada rekan kita, saudara kita, ke teman kita begitu ya. Baik, saya ke redaksi. Ada pertanyaan yang sudah masuk ini Mas Andri. Ya, Ram? Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Rehan Diwaru. Kalau penyimpanan sudah diformat, apa file yang sudah dihapus itu masih bisa direstore? Oke. Kemudian satu lagi dari... Ini yang di komputer berarti ya, Ram ya? Kurang tahu ini. Oke. Yang penting penyimpanan yang diformat. Oke, terus berikutnya? Kemudian satu lagi ini dari Wita di Sukodono.
Mengapa foto yang sudah saya hapus dan muncul lagi di galeri, hapus muncul lagi, hapus muncul lagi. Padahal foto-foto saya tidak saya sinkronkan dan tidak saya aktifkan dengan Mi Cloud. Oke, terima kasih Om. Ini berarti pengguna ini iPhone berarti ya. Oke, mungkin foto-foto mantan begitu. Karena kita sudah gak berhubungan jadi ingin dihapus, tapi kok bisa muncul lagi supaya nggak terhantui begitu ya. Baik, Mas Andri, saya ke redaksi kembali, ada Billy nih. Ya Bill? Sebenarnya satu ruangan di studio ya. Cuman kameranya masih belum menghadap ke studio Suara Sidoarjo saja, jadi belum kelihatan Billy-nya. Mas Andri, ini selamat sore, izin bertanya ini sebagai pengguna handphone dengan logo Apple digigit gitu ya. Karena kita tidak sebut merek. Ini boleh tanya, untuk iPhone biasanya kan banyak yang menyimpan data sebelum ganti handphonenya ke tipe yang lebih tinggi begitu, itu lewat iCloud begitu ya. Ini apakah ada kemungkinan masih bocor nggak sih untuk iCloud kalau kita gunakan sebagai tempat transisi atau penyimpanan gitu? Oke. Ya, terima kasih Bill. Baik, ada 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan dari Rehan, dari Wita, dan juga dari Billy di redaksi. Monggo Mas Andri. Mas Panji, sorry, tadi sempat keputus. Mungkin pertanyaan ke-1 dan kedua bisa minta tolong di. Nah, pertanyaan ke-1 dan kedua saya coba ke redaksi kembali. Ram? Yang pertama tadi dari Rehan Diwaru ya, tanya apa kalau penyimpanan itu sudah diformat, apa masih bisa direstore file-filenya? Kemudian yang kedua tadi dari Laura di Candi. Wita. Oh iya. Yang Wita di Sukodono kalau tidak salah tadi. Berarti ini pertanyaan yang baru lagi nih. Ya, yang Wita Sukodono tadi apa ini? Yang satu lagi tadi sebentar. Kalau tidak salah sempat saya catat lagi foto yang sudah foto disimpan. Yang sudah dihapus, ini muncul lagi, dihapus muncul lagi, dihapus muncul lagi. Padahal saya tidak disinkronkan dan tidak diaktifkan dengan Mi Cloud. Oke, Mi Cloud dari pengguna Xiaomi ini berarti ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Billy tadi, iCloud penyimpanan di awan, apakah ini juga bisa dihapus secara permanen? Silakan Mas Andri. Ya, pertanyaan nomor 1, apakah ketika sudah diformat masih bisa di recovery lagi? Kalau pengertian mungkin sudah tidak bisa, tapi ternyata ada beberapa orang yang punya kemampuan khusus ternyata bisa, Mas Bandi. Jadi bisa. Nah, mungkin saran sebelum benar-benar itu diformat, tipsnya langkah kayak tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika data itu dihapus dari sistem atau dari file manager ya, kita ambil kasus misalnya di handphone. Nah, ketika sudah dihapus, coba ditimpa lagi, coba diisi lagi dengan dokumen apapun. Tujuannya adalah supaya menimpa file lama yang sudah dihapus tadi. Gitu. Nah, baru nanti dihapus kembali file sampah tadi. Terakhir mungkin diformat. Itu langkah sederhananya. Untuk yang lebih kompleks mungkin sebenarnya di Android atau di smartphone ada aplikasi penghapus file dari pihak ketiga, itu yang dia punya kemampuan selain menghapus, dia juga menimpa istilahnya atau enkripsi. Kita ambil contoh misalkan secure eraser. Nah, seperti itu Mas. Itu bisa dicoba untuk secure eraser ya. Ya, itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, ketika dihapus muncul lagi. Nah, ini dihapusnya apakah dari galeri atau dari mana? Ini lebih amannya mungkin sama hapusnya dari file manager sebenarnya. Nah, ketika di file manager, coba dicek di recycle bin. Nah, apakah di sana masih ada? Karena sebenarnya kita ambil contoh kalau misalkan di aplikasi punyanya Google Foto itu kan dia akan bertahan ketika dihapus, dia akan bertahan 60 hari. 60 hari sebelum kita hapus secara manual di sampahnya atau di recycle bin-nya. Nah, itu mungkin bisa dicoba di pertanyaan nomor 2 tadi. Oke. Ini juga untuk yang pertanyaan dari Billy tadi?
mengenai Ya, itu sebenarnya sama dengan Google Drive ya, hampir sama. Jadi itu storage berbasis cloud, punyanya iPhone misalkan atau punyanya Android. Jadi kalau di iCloud apakah bisa di recovery? Sebenarnya bisa, tapi balik lagi kalau misalkan saya nggak tahu ya, kalau misalkan yang digunakannya iCloud itu berapa, tapi kalau di Google kita ambil itu 60 hari, sebelum 60 hari masih bisa sebenarnya, tapi setelah 60 hari kemungkinannya bisa setelah 60 hari. Iya, baik. Mungkin file ini kan juga macam-macam begitu ya, bisa foto, bisa video, bisa berkas-berkas perusahaan, berkas-berkas pribadi yang kita sepertinya tidak ingin berkas-berkas itu jatuh ke tangan orang lain. Makanya kita juga harus benar-benar protect terhadap apapun, dalam arti kata ketika kita mau menjual HP atau mungkin meskipun HP itu ada di genggaman kita, bisa jadi kita juga harus benar-benar peduli terhadap keamanan dari barang kita, baik itu HP maupun komputer. Begitu ya Mas Andri ya. Baik, Mas Andri kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali, dan juga saya masih undang kesempatan bagi sahabat-sahabat pendengar yang memantau siaran kami, baik itu di LPPL Radio Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Praja Akasa Trenggalek maupun Ersal Nganjuk, untuk bergabung dalam program Teknopedia. Dalam tema File of File udah dihapus kok bisa muncul lagi. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Jam setengah 4 sore, Angkatan Laut China akan menggelar latihan perang di Laut China Selatan pekan ini setelah armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah perairan yang disengketakan itu. Badan Keselamatan Pelayaran menerbitkan surat pengumuman yang meminta seluruh kapal sipil menghindari perairan Teluk Tonkin di sebelah barat semenanjung Leizhou, barat daya China. Latihan perang itu rencananya digelar mulai Rabu 27 Januari sampai Sabtu 30 Januari pekan ini. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, disebut mulai berdiskusi dan menyusun strategi pembelaan di sidang pemakzulannya bersama Bud Bauer, kuasa hukumnya. Sumber terdekat Trump mengatakan Bauer merupakan pengacara dari South Carolina yang pernah bekerja di Kementerian Kehakiman. Ia dikabarkan telah berbicara dengan Trump dalam beberapa hari terakhir. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan ini PT Pasifik Jaya Besi sebagai penggugat
pada isi relas Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo nomor 301/PDT-G/2020/PNSDA, panggilan ditujukan kepada PT Bangun Bumi Pertiwi sebagai tergugat. Dulu beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 31, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Untuk PT Bangun Bumi Pertiwi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 9 pagi atas perkara antara PT Pasifik Jaya Besi. Dimohon untuk PT Bangun Bumi Pertiwi menghadiri panggilan sidang atas perkara tersebut. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat pendengar pemirsa, di dalam program Teknopedia. File of File sudah dihapus kok bisa muncul lagi ya. Masih bersama Mas Andri Jainuri, IT spesialis dari anugrahpratama.com. Baik Mas Andri, dan kita bicara tentang file kita, baik itu yang ada di komputer, di tablet maupun di handphone ya. Misalnya kalau kita coba untuk contoh gadget yang mudah pengoperasiannya dalam misalnya ini, penyimpanan memori atau file-file kita itu
Apakah kalau Anda menilai tingkatannya, mana ini yang lebih mudah nih? HP, tablet, komputer, entah itu laptop atau PC atau bagaimana ini Mas Andri? Untuk kalau kita berbicara file, sebenarnya kita butuh yang namanya storage ya Mas Panji. Jadi storage itu sebenarnya kalau misalnya di handphone mereka sudah menyediakan internal memory yang cukup besar sekarang ini, sama kayak laptop juga. Cuma kan ada kecenderungan misalkan kalau kita simpan langsung di gadget kita tanpa itu kita backup secara berkala misalkan, nah itu kan juga akan rawan ketika itu tidak sengaja terhapus misalkan. Jadi contoh misalkan kalau kita di Android ada yang namanya Google Drive, itu kan juga semacam storage berbasis cloud. Tapi sebenarnya ada perangkat yang kita kita memungkinkan untuk bisa buat storage server sendiri. Itu saya misalkan ambil contoh Synology misalkan, nah itu semacam hard disk yang di dalamnya sudah ada aplikasinya. Nah, ketika itu tersambung dengan internet, misalkan kita taruh di rumah, kita dari manapun mobile itu bisa upload atau backup file-file kita yang ada di gadget, di handphone, laptop, atau di tablet misalkan, ke storage yang ada di rumah kita tadi. Jadi itu salah satu mengamankan supaya file misalkan terhapus tidak sengaja di handphone, dia masih ada paling enggak di storage punya kita sendiri di rumah tadi. Jadi seperti itu. Ya, seolah-olah kita punya server pribadi begitu ya? Betul Mas Panji. Dan itu sangat mudah sekali penggunaannya. Jadi memang didesain sedemikian rupa supaya memang mudah pengoperasiannya. Jadi tinggal terkoneksi dengan akses internet, nanti ada semacam domain itu yang bisa diakses dari manapun, kapanpun, selama sama-sama terkoneksi internet. Nah, itu memungkinkan. Dokumen penting kita simpan atau kita backup di storage yang ada di rumah kita tadi, misalkan, atau di kantor kita, misalkan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lewat SMS. Kalau SMS saya bacakan dari sini, dari Ibu Darmiasi yang ada di Trenggalek. Misalnya kita menyimpan data kita lewat memori eksternal, MMC, micro memory card, itu apakah aman? Jadi kalau mau jual gadget kita, gawai kita tinggal ngasihkan HP-nya karena memori dan file-file berkas-berkas kita sudah kita masukkan ke memori eksternal lewat card itu. Monggo Mas Andri. Ya, penyimpanan file di memori eksternal memang salah satu cara sebenarnya, salah satu upaya agar file ini aman ya, misalkan dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan itu bisa karena memori eksternal itu kan juga tersinkron dengan sistem yang ada di smartphone. Jadi masih ada kemungkinan sebenarnya Mas Panji, ada kemungkinan masih atau case-nya masih nyantol di handphone. Walaupun memang lebih relatif aman ketimbang kita langsung simpan di internal memori. Tapi ada kemungkinan masih ada. Jadi ada peluang file itu juga akhirnya bisa di call atau istilahnya di restore kembali begitu Mas Andri ya? Meskipun ketika file itu ada di memori eksternal, kita hapus pun dia akan masuk di recycle bin yang sama sebenarnya. Oh iya benar-benar. Baik. Saya ke redaksi, ada beberapa pertanyaan ini yang juga sudah masuk lewat WA 0821 3264 109. Kita masih di program Teknopedia, kerjasama dengan sahabat-sahabat dari Anugrah Pratama, One Stop IT Solution. Ya Ram? Ya, ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Laura di Candi. Seperti apa langkah-langkah mengamankan file yang tersimpan agar file itu aman dari virus atau pengaruh dari penyimpanan penuh? Kemudian yang kedua dari Divan di Tanggulangin. Apa aplikasi penyimpanan tersembunyi seperti Upload itu punya resiko terhadap file kita? Kemudian yang terakhir ini dari Reni di Tulangan. Saya pernah hapus file di komputer biar lebih rapi, terus niat saya mau saya restore lagi dari recycle bin, tapi kok pas saya buka di recycle bin filenya malah hilang. Kenapa bisa gitu ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Laura Candi, Divan Tanggulangin, dan Reni di Tulangan.
Silakan Mas Andre. Ya, menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi cara mengamankan file dari virus atau penyimpanan penuh. Jadi kalau misalkan file itu agar aman ya dari virus, ya mau nggak mau harus dikasih antivirus sebenarnya. Terus dari penyimpanan penuh, seperti yang saya bilang tadi Mas Bandi, jadi file itu kalau misalkan RAM atau internal memori di smartphone terbatas, alangkah baiknya memang di backup di kalau misalkan Android di Google Drive ya, artinya di storage yang berbasis cloud. Itu saran saya sih untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, apakah berisiko dengan aplikasi file tersembunyi ya? Sebenarnya kalau kita berbicara aplikasi dengan pihak ketiga, mau tidak mau karena itu pakai pihak ketiga, ada potensi untuk tidak aman sebenarnya, ada potensi untuk tidak aman. Karena kan biasanya berbasis user password, artinya itu bisa kalau misalkan ada orang yang punya kemampuan bisa dibobol, katakan gitu bahasa sebenarnya. Jadi ya memang ada risiko pasti kalau pakai pihak ketiga. Terus yang ketiga, ketika file dihapus sudah di recycle bin tapi di restore ternyata nggak bisa dibuka, itu bisa jadi filenya terencrypt atau enkripsi Mas Panji. Jadi file itu memang berhasil di restore atau berhasil di recovery tapi korup. Karena ketika dia sudah dihapuskan tadi jadi pecahan-pecahan data. Jadi pecahan-pecahan data yang digabung tadi dengan restore atau recovery, dia sudah tidak sempurna, artinya sudah korup. Iya. Itu kemungkinan untuk di recovery 100% susah begitu ya Mas Andre? Kalau 100% jarang lah. Biasanya sih 70 sampai 90 ya mungkin, atau bahkan kurang biasanya. Iya. Ini kasihan mungkin kalau istilahnya ada proyek video yang tiba-tiba kita nggak sengaja hapus foto begitu ya, terus kita mau restore kembali ternyata filenya sudah korup, ini masa harus menggelar event lagi? Ya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi memang backup file secara rutin, secara berkala itu sangat penting sekali, baik itu lewat cloud, pakai punyanya misalkan Google Drive atau di iCloud misalkan, atau kita bangun storage server sendiri yang saya sampaikan tadi. Oke. Kalau yang di Google Drive sepanjang yang saya tahu itu kan ada maksimalnya kalau tidak salah 15 GB begitu ya. Betul Mas. Kalau lebih dari itu otomatis ya berbayar premium berarti. Iya, jadi yang namanya gratis pasti akan sangat terbatas ya, mungkin fiturnya juga. Saran sih memang sama-sama keluar biaya, selama ada internet di rumah atau di kantor, boleh pakai tadi yang storage server yang saya sempat sampaikan salah satunya Synology tadi Mas. Oke. Apa tadi boleh disampaikan lagi? Agak tidak jelas. Ya, jadi storage server kita bisa bangun sendiri di rumah atau di kantor. Nah, itu bisa diakses dari manapun, kapanpun, selama storage server itu terhubung atau terkoneksi dengan internet, terus yang akses juga terkoneksi dengan internet. Nah, itu salah satu contoh ada yang namanya Synology, itu punya kemampuan seperti itu. Jadi sangat mudah penggunaannya, juga cukup lah kalau misalkan untuk menggantikan tadi yang Google Drive gratisan misalkan. Oke, ini berbayar juga atau gratis? Enggak Mas, jadi gratis, kita hanya beli perangkat, nanti tinggal di setting, jadi ada aplikasinya, nah itu nanti bisa diakses. Jadi kalau biaya kita hanya satu beli perangkat itu, kedua ya berarti harus berlangganan internet di rumah atau di kantor. Sepertinya kalau berlangganan internet kan sudah menjadi hal yang primer begitu ya bagi kita gitu ya. Kalau perangkatnya apa saja ini contohnya Mas Andre? Sorry, gimana Mas? Kalau perangkatnya apa saja yang kita perlu? Perangkatnya setelah ada internet ya kita tinggal beli storage tadi, Synology tadi. Modelnya kayak hard disk eksternal atau apa ya perangkatnya itu? Bentuknya kayak hard disk PC sebenarnya, cuma kan dia ada casing yang sudah dimodif sedemikian rupa, jadi nanti ada Ethernet LAN-nya, nanti dia akan terhubung dengan modem internet.
Dan itu misalnya kita taruh di rumah, ketika kita butuh file itu, kita bisa akses lewat internet. Betul, kita bisa akses dari manapun, dari kapanpun selama terkoneksi dengan internet. Itu storage-nya berapa, ukurannya giga atau tera itu? Macam-macam Mas, ada tera, ukurannya tera, sudah tera. Sudah tera ya? Ya. Berarti harganya juga sama mungkin dengan hard disk eksternal itu? Iya, lebih mahal karena kan kalau hard disk kita ada hard disk, itu kan kita sudah ada ada aplikasi di situ, ada fitur di situ. Ada connect untuk internetnya juga begitu ya? Iya. Jadi hard disk itu hard disk yang dikasih casing, dikasih tambahan lengkap, terus ada fitur atau aplikasi, nah itu nanti bisa terhubung ke internet, kita bisa akses dari manapun. Jadi sama sebenarnya kayak cloud, cuma ini kita bangun sendiri di rumah. Dan itu lebih private karena kan tidak pakai pihak ketiga, gitu. Betul, karena perangkatnya kita yang miliki gitu ya. Oh, dan relatif aman dibobol, dihack orang begitu, Mas Andre. Iya, menurut saya lebih lumayan, lebih aman ketimbang kita pakai pihak ketiga. Ya, boleh sekedar gambaran saja. Biasanya perangkat itu kalau di pasaran kisaran berapa itu? Kalau harga nanti para pendengar pemirsa bisa cek saja di anugerahpertama.com di website online kami. Terus kan nggak apa saya Mas Pandi. Jadi bisa dicek nanti di sana juga ada nomor telepon customer service kami, bisa ditanyakan karena harga itu relatif tergantung kapasitas. Seperti itu Mas. Baik. Jadi ini merupakan satu di antara cara kita lebih aman, lebih mudah begitu ya, untuk menyimpan berkas-berkas kita, baik berkas yang kecil maupun yang gede sekalipun, karena kalau kita hanya mengandalkan berkas lewat Google Drive misalnya, itu kan hanya berbatas kalau gratis 15 GB. 15 GB itu kalau kita nyimpen film misalnya ya, itu kan mungkin hanya 2-3 film gitu. Kalau lebih dari itu kan nggak cukup gitu ya. Barangkali mungkin kita yang lagi bisnis di dunia EO, wedding organizer, kemudian fotografi, video maker, itu kan juga perlu data yang gede gitu Mas Andre ya. Ya. Baik. Oke, saya coba ke redaksi. Ada belum? Kemudian saya undang untuk partisipan yang Zoom. Silakan Anda tap untuk berbicara, tap to speak gitu ya. Barangkali ada di antara Anda yang mau berdiskusi bersama Mas Andre Jainuri, ataukah hanya sekedar memonitor saja. Dan juga masih ada kesempatan bagi Anda sahabat pendengar untuk bergabung dalam program Teknopedia. Tema kita adalah file yang sudah dihapus kok bisa muncul lagi begitu ya. Baik Mas Andre, ini kalau kita misalnya ya namanya orang kadang-kadang juga perlu upgrade gadget, gawai dan sebagainya begitu ya. Misalnya kita ingin menjual gadget kita, laptop kita atau komputer kita agar aman dan benar-benar clean, apakah ada tips yang harus bisa kita lakukan ini Mas Andre? Ya, buat teman-teman pemirsa dan pendengar, sebelum kita jual gadget sebenarnya, jadi berkaca di beberapa kejadian viral belakangan, mungkin salah satunya sebelum kita jual, kita lepas memory card. Jadi usahakan jualnya tidak include memory card. Itu salah satu. Memori eksternal gitu ya? Betul, memori eksternalnya tidak usah disertakan. Terus yang kedua, mungkin sebagai pencegahan, ketika hapus file, usahakan hapusnya dari file manager. Jadi bukan kebanyakan orang yang masih belum tahu, itu dari galeri. Jadi di galeri itu kan ada foto, video, mereka hapus dari situ. Nah, mungkin bisa dicoba hapusnya dari sistem file manager atau di internal storage nanti. Di situ kan ada file yang sama sebenarnya ada di galeri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika sudah dihapus, coba diisi beberapa file sampah ya, file apapun, gitu, untuk memenuhi internal memori kita. Jadi katakan storage-nya 32, sudah terpakai sekitar 10 GB. Nah, ketika 10 GB itu dihapus, coba cari file yang besarnya sama 10 GB, kita upload ulang di handphone kita atau di smartphone kita. Nah, tujuannya adalah supaya file yang sampah tadi, yang barusan kita upload itu menimpa file lama yang sudah kita hapus.
Kalau sudah masuk, baru dihapus lagi. Jadi ada 2 kali langkah, hapus file asli atau file pribadi kita upload file sampah, tujuannya untuk mengisi atau memenuhi internal memory yang sudah kita hapus tadi. Terus ketiga kita hapus lagi. Baru yang terakhir kita factory reset. Gitu. Atau kalau masih belum yakin bisa dipakai atau dicoba pakai aplikasi Secure Eraser tadi Mas Panji. Jadi itu bisa membantu kalau selain untuk menghapus. Iya, Mas Andri. Tiba-tiba kok nge-lag ini ya. Baik, ada beberapa hal tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Andri Jainuri. Oke, Mas Andri, mohon maaf tadi mohon diulang lagi karena sempat buffering tadi. Jadi dari restart tadi, terus keseninya tadi apa yang perlu dilakukan? Restart factory reset. Betul, setelah factory reset, kalau misalkan memang dirasa belum yakin, kita bisa pakai Secure Eraser. Jadi Secure Eraser itu nanti fungsinya selain dia menghapus, dia juga akan overwrite. Jadi dia akan mengisi kekosongan internal memory kita nanti dengan file yang baru. Secure Eraser ini aplikasi bukan? Aplikasi, Mas. Aplikasi ya, oke. Ya. Terus? Jadi seperti itu. Baik, sudah selesai berarti. Cuma ada beberapa tahapan yang memang nggak ribet, tapi ini mungkin lebih membuat kita lebih aman begitu ya. Oh, jadi memang agak ribet, cuma ya ini salah satu usaha untuk supaya relatif aman. Baik, itu tadi yang ditimpa tadi di awal-awal tadi sempat Anda menyampaikan file yang kita sudah hapus, misalnya kita sudah terisi contoh 10 giga, kita masukkan data yang besarannya 10 giga terus kita hapus, itu berapa kali kita melakukan itu? Apakah cukup sekali atau sekali aja cukup? Sekali aja cukup ya. Jadi hanya menimpa case atau data sampah tadi, bekas-bekas file yang sudah kita hapus itu kan jadi kepingan data yang bentuknya masih baik gitu. Itu nanti tujuannya supaya menimpa data tersebut. Jadi ketika file sampah yang kita upload tadi itu kita hapus, otomatis data yang lama itu terganti dengan pecahan sampah data yang baru. Tujuannya itu. Iya, apakah formatnya harus sama? Misalnya saya menghapus foto misalnya. Enggak Mas Panji. Enggak sama ya? Enggak harus sama. Jadi tujuannya hanya supaya mengisi space yang sudah terhapus tadi. Baik. Jadi itu yang bisa kita lakukan kalau sudah selesai, kalau sudah beberapa tahapan itu sudah kita lakukan, baru deh kita bisa menjual perangkat kita atau mewariskan perangkat kita begitu ya. Rasa aman, tidak ada was-was, tidak ada alasan lagi. Itu kan sudah saya hapus 3 tahun yang lalu. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Andri. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama. Semoga sukses ini. Terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi di edisi yang akan datang di program Teknopedia. Sukses untuk Anda. Ya, demikian tadi sahabat, pendengar pemirsa, kita sudah bergabung dalam program Teknopedia. File of File udah dihapus kok bisa muncul lagi bersama Andri Jainuri, IT spesialis dari anugerahpratama.com yang juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan LBBL Radio Suara Sidoarjo. Untuk rekamannya nanti juga bisa Anda cek di channel YouTube kami @Suara Sidoarjo Channel. Saya Panji pamit. Kita akan segera ikuti Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021.